Bu ya. Mulai Bu ya. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi, Bu Rizky. Bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah harus tetap semangat, Bu ya. Iya. Di tahun ajaran baru ya Bu ya. Harus semangat baru. Ya, harus selalu. Terkait dengan pembelajaran Bu, ini saya mau tanya-tanya nih sebelum nanti saya masuk ke kelas untuk supervisi nih Bu. Ini ada berapa pertanyaan. Ini nanti ngajar kelas berapa Bu? Saya ngajar kelas 10 akuntansi 3, Bu. Oh, 10 akuntansi 3. Mapel Pendidikan pendidikan Pancasila. Oke. Tujuan pembelajarannya apa Bu untuk nanti masuk di kelas Bu? Iya, jadi hari ini pertemuan pertama, Bu, untuk elemen pendidikan Pancasila itu saya ambil elemen Pancasila. Jadi nanti materi bab 1 itu tentang ini, Bu, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik nanti melalui model pembelajaran problem based learning itu bisa tahu, oh pendiri tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara itu siapa saja, seperti itu. Oh iya, jadi anak tahu ya Bu ya tokoh-tokohnya itu siapa Betul aja. sekali, Bu. Jadi tidak melupakan Iya, sejarah ya, betul. Oke. sejarah dirinya Pancasila. Oke, terkait dengan tadi tujuan yang sudah disampaikan, kira-kira nanti pengembangannya apa sih, fokus yang Ibu ingin capai di kelas itu apa Bu? Iya, jadi saya ambil untuk model pembelajaran itu problem based learning ya, Bu. Jadi siswa itu apa ya? Saya sajikan untuk mencari tokoh-tokoh terkait pendiri bangsa atau tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara itu siapa saja. Nah, saya nanti akan membentuk suatu apa ya, Bu, kelompok-kelompok kecil. Nah, nanti mereka bisa berkolaborasi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, dan pastinya saya memanfaatkan ini, Bu, teknologi, yaitu menggunakan HP-nya masing-masing. Jadi mereka bisa mencari tahu nih selain tokoh A itu kira-kira apa saja isi dari perumusannya. Jadi mereka nanti bisa saling berkolaborasi, berkomunikasi seperti itu dengan teman-teman satu kelompoknya. Kemudian setelah itu juga ada keterampilan yang namanya menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, Oh. seperti itu, Bu. Jadi nanti selain mereka diskusi dengan temannya, mereka juga menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompok lain, Kelompok seperti itu, lain Bu. ya, bagus sekali ya Bu, berarti selain tadi berkolaborasi juga presentasi Iya. ya, keterampilan untuk komunikasi. Menurut Ibu seberapa penting sih tadi area pengembangan itu seperti halnya kolaborasi sama presentasi seperti itu? Iya, menurut saya sangat penting sekali itu, Bu. Selain melatih mereka itu supaya lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, di samping itu kan dalam pendidikan Pancasila kan hak untuk menyampaikan pendapat itu kan memang harus dilatih sejak dini, Bu. Apalagi kan kelas 10 biasanya siswanya wah masih malu-malu lah ini. Saya latih walaupun masih pertemuan pertama untuk kita ajak diskusi bersama dengan kelompok heterogen, kemudian nanti komunikasi bersama teman-teman saat mereka mempresentasikan hasilnya. Ya, oke. Ketika anak diberi apa tugas kayak gitu ya, nanti berarti presentasinya kan tiap kelompok, Iya. terus nanti juga kelompok maju ke depan menyampaikan, kemudian kelompok lain juga menanggapi seperti Iya, itu Ibu. iya, Bu, harus. Dan saya inginnya supaya tidak ya hanya menyampaikan saja, Bu, tapi harus ada feedback feedback Oh gitu dari ya. kelompok yang lain supaya apa ya, Bu, ada komunikasi dua arah seperti itu. Jadi tidak hanya menyampaikan hasil diskusi saja, tapi ada feedback atau tanggapan dari kelompok yang lainnya seperti Oke, itu. bagus sekali Ibu. Terus strategi yang dipersiapkan bagaimana Bu? Misalkan ya Bu, ada di kelas itu kelompok yang diam, Iya. pasif seperti itu. Kemudian ada yang tidak berani untuk presentasi Iya. seperti itu. Strategi yang nanti Ibu terapkan seperti apa di kelas? Iya, pastinya untuk strategi saya menggunakan model pembelajarannya problem based learning gitu ya, Bu. Heeh, Nah, dalam pembentukan kelompok itu pastinya kan saya tidak ingin, oh,
yang biasa gerombolan ini, yang pinter-pinter ini, tapi melalui seperti diferensiasi, Bu. Jadi Mhm. siswa yang mungkin, agak pendiam nanti, apa ya, saya bagi untuk apa, dibarengkan, apa ya, Bu, Disatukan. disatukan dengan yang ya ada yang aktif, ada yang sedengan atau bagaimana gitu, Bu. Jadi, apa ya, tidak dalam diskusi itu tidak, apa ya, Bu, diam Tidak. atau pasif seperti itu, Bu. Mhm. Jadi dengan kelompok heterogen gitu, Bu, jadi Oh, berarti yang kelompok heterogen itu ya, iya, jadi nanti biar kena dampak yang mhm, pasif supaya heeh, aktif aktif seperti itu. seperti itu. Kemudian pemanfaatan HP tadi Bu, Iya, strateginya bagaimana Bu? Apa menggunakan WA atau aplikasi atau apa Bu? Tadi iya. menggunakan HP Untuk kayak gitu. pemanfaatan, handphone sendiri untuk mereka, saya, mungkin ini tahap awal, Bu. Jadi saya meminta mereka untuk, berselancar ya, Bu, untuk mencari informasi melalui, ini, aplikasi Google seperti aja, karena kan masih awal. Nanti mungkin kalau tahap pertemuan selanjutnya, saya bisa menggunakan ya PowerPoint atau Canva atau seperti apa, seperti itu. Jadi, lebih ini saya sederhana dulu, secara sederhana melalui Google di HP-nya masing-masing, seperti itu. Iya, karena sekarang itu kan teknologi berkembang Iya, pesat ya, jadi betul, Bu. anak harus mengikuti perkembangan teknologi. Oke, dan saya setuju dengan Bu Ratna bahwa selain tadi ya berkolaborasi juga memanfaatkan teknologi Mhm. HP. Karena kadang anak itu HP cuma buat main Nah, game. itu, Bu. Dan Iya, harus ada ada. kesepakatan ya, Bu, Mm-mm. maksudnya apa ya, saat saya minta untuk memanfaatkan handphonenya masing-masing ya silakan, tapi kalau misalkan pas penyampaian materi